Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahil karimir rahman, allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Sambut, sambut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari Federasi Mahasiswa Islam bersama-sama bersinergi dengan Lembaga Informasi Persaudaraan. Di sini kita masuk podcast diskusi mahasiswa. Saya sebagai host Ahmad Amar Mufid bersama dengan kawan-kawan saya Bang Duta dan Bang Azhar. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bang Duta? Alhamdulillah. Bang Azhar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kalian dimanapun berada dapat menyaksikan ini dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali membahas. Apa yang akan kita bahas? Tentu saja nantikan di podcast ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan sesuatu, obrolan menarik. Kita kritis tapi santai. Oke? Kita akan membahas isu-isu bangsa. Yang pertama ialah tentang judol. Kalau menurut kalian bagaimana judol ini, Bang? Ya, judol ini menjadi penyakit sosial ya di masyarakat. Betul. Karena banyak yang terkena dampaknya. Dan di episode perdana ini kita akan membahas isu yang lagi ramai diperbincangkan, yaitu Menteri tumbang, bandar judol goyang. Wah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah berani nggak sih pemerintah membongkar jaringan judolnya sekalian? Atau cuman dicopot-copotin doang? Iya bener sih. Jadi sekarang itu banyak anak muda ya yang kena imbasnya dari judol. Aduh. Judi online. Bukan hanya anak muda, juga banyak orang tua. Ya dari kalangan orang tua, terutama kalangan orang-orang yang bawah itu tuh. Ya orang kalangan miskin yang terutama yang miris banget lah. Yang awalnya mereka itu iseng-iseng doang lah ya. Betul. Malah jadi kecanduan yang berlebihan. Karena kecanduan itu memang berlebihan. Ada teman saya sampai saking kecanduannya, sampai kecanduannya itu dia sampai minjem uang orang tuanya tanpa disadari karena kalah dari judol itu. Karena kalau judol itu berarti efeknya emang besar banget ya? Sangat. Efeknya itu sangat merembet kemana-mana. Iya, merusak seperti kanker lah. Ya. Seperti penyakit kanker yang akan mematikan seorang gitu kan. Betul. Makanya kalau jadi pejabat itu, sebagaimana yang kemarin viral itu di media sosial, yang baru-baru, yang tidak lama lah masih hangat beritanya. Masih jadi kesel kan, masyarakat jadi kesel. Dan ini mungkin sudah diketahui lah sama kalangan akademis atau kalangan intelektual, walaupun tidak secara umum ya, tidak secara masyarakat luas tidak mengetahui siapa dalang judol ini, dan akhirnya pejabat itulah yang dalangnya. Betul. Nah di bawah yang jadi korban, yang di atas malah main-mainan. Ini sesuatu yang merusak dan menjelekan Indonesia. Jadi ibaratnya tuh kayak yang di atas main aman aja ya. Iya. Yang terkena tuh rakyat kecil saja, betul. Benar. Mau berbahaya judul ini ya. Oke, kita masuk ke topik utama. Jadi publik lagi rame nih ngomongin ada ex-menteri yang pernah keseret kasus judol. Nah itu benar-benar, kata aneh sih, gimana ya, menteri loh, sekelas menteri saja main judol, terseret. Bayangkan saja itu, ini otaknya kemana ya, benar-benar ya kan? Gimana pejabatnya aja begitu, gimana rakyatnya? Bahkan ada orang mengatakan rakyat adalah cerminan daripada pejabat, atau pejabat cerminan dari masyarakat. Ya itu sebenarnya mungkin memang iya. Karena pejabatnya begitu, masyarakat jadi begini. Karena masyarakat begini, pejabat jadi begitu. Efek dari pejabatnya. Betul. Nah, karena terjerat kasus ini, akhirnya menteri itu dicopot. Publik lagi digegerkan dengan ex-menteri yang isunya katanya terjerat kasus judol. Namun, ternyata pemerintah sekarang sedang gencar-gencarnya untuk membasmi kasus judol. Tapi kita lihat lagi deh,
sebenarnya sekarang ini masih marak nggak sih situs-situs judol? Masih marak nggak sih di masyarakat judol ini? Nah, pemerintah sebenarnya harus mengkoreksi, jangan hanya mereshuffle saja, tapi juga mengkoreksi lagi jaringan judol ini. Jadi dengan reshuffle ini sebagai refleksi untuk memberantas jaringan-jaringan judol ini. Namun pertanyaannya, sanggupkah pemerintah untuk memberantas judol ini? Oke, bagaimana pendapat ente, Zat? Ya menurut saya kalau misalnya sudah saking banyaknya ini dari mahasiswa, dari orang dewasa lah ya, orang dewasa yang memainkan semuanya tuh, itu ya seperti nggak beda jauh sama orang-orang, sama penjual gorengan yang di pinggir jalan lah. Itu kan karena saking banyaknya lah ya. Berarti emang udah banyak banget ya? Saking banyaknya ya, sehingga kita umpamakan sebagai sebagaimana penjual gorengan yang ada di pinggir jalan. Tapi yang lebih memalukan lagi, mau tahu gak? Apa tuh? Kalau sampai pejabat yang keseret. Kalau sampai pejabat yang keseret, itu lebih memalukan lagi. Emang itu sebenarnya sangat kan memalukan. pejabat kan harusnya jadi figur rakyat ya kan? Benar. Harus jadi teladan rakyat. Kasus Iya. ini. Ngurus rakyat aja nggak bener, gimana mau ngurus negara ya? Itu nggak kebayang sih. Ya kalau dari pendapatannya ya, sebagai mahasiswa Islam sendiri, judul itu kan jelas haram ya. Apalagi di negeri yang mayoritas muslim ini, kadang yang haram itu menjadi halal. Itu sedikit lucu tuh. Yang haram itu menjadi halal apabila sudah menyangkut kepada kepentingan. Iya. Itu yang membuat mahasiswa hilang kritisnya. Betul sih Bang. Misalnya kalau pemerintah itu benar-benar serius ya untuk membasmi judol, pasti tuh situs-situsnya pasti dihilangin. Gak bisa diakses rakyat kecil, bener kan? Betul. Tapi sampai sekarang nyatanya gimana? Masih bisa dengan mudah, dengan sangat gampang diakses rakyat kecil. Bahkan kalau kita lihat di Facebook kita atau Instagram kita Di dan FYP. media sosial lainnya lagi, banyak sekali iklan-iklan judol yang berseliweran. Bagaimana rakyat kecil tidak tidak tergoda dengan keuntungan yang besar, padahal Terutama di itu iklan dikandalkan oleh Chrome. sistem. Pertama di iklan-iklan Google banyak. Betul, di web-web seperti itu kan. Ya jadi buat mahasiswa sendiri terutama lah ya, buat mahasiswa Islam sendiri terutamanya, dan ya umumnya tentunya masyarakat lah ya. Ini mungkin bisa menghilangkan kepercayaan pemerintah, bisa menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah gitu. Benar. Jadi ya lebih baik diubah sistemnya. Ya, sistem daripada permainan-permainan gelap ini menjadi sistem yang lebih baik. Ya karena sistemnya itu sudah mengakar kan. Kalau orang reshuffle ganti bisa. Cuman ya sistemnya ini loh harus diberhanguskan juga. Jadi kalau aneh pribadi sih ya, dengan kasus ini menjadi motivasi kita bersama. Karena sebagai mahasiswa kita harus kritis. Mahasiswa tidak boleh diam. Karena kalau mahasiswa diam, rakyat makin Banyak pertanyaan di benaknya. pemerintah makin kaya, pejabat-pejabat makin kaya. Memang judul ini menguntungkan yang atas saja kan. Sedangkan yang bawah menjadi kesakitan, mereka hanya tertawa saja. Dan Berarti ekonomi bisa ambruk Betul. dengan adanya ya permasalahan ini. bentar, berarti kita sepakati bersama ya. Yang pertama judul tuh haram, betul Jelas. kan? Karena agama kita melarang judi dan di situ aspeknya judul Haram tuh dan merusak negara. Betul. Yang kedua aspeknya adalah aspek merusak ekonomi sosial orang, betul tidak? Betul. Akhirnya ekonomi orang semakin terkikis, semakin habis. Yang mana harusnya uang itu untuk kebutuhan hidupnya, namun malah menjadi uang untuk judol, Ya, untuk betul. dipakai spin segala macam, dan itu menyebabkan kerugian besar untuk rakyat kecil seperti yang kita lihat di Indonesia ini. Nah, kalau menurut kalian tuh bagaimana, Jar? Cara nyelesainnya judol ini? Ya menurut saya cara nyelesainnya gampang aja. Sistemnya direvolusi, deformasi. Tapi Ya. sebenarnya apa sih penyakit sosial dari judol ini? Ya karena mungkin pemerintah tidak tegas lah ya. Sehingga penyakit ini ya gampang tersebar. Kan karena sebagaimana kita lihat aja di
internet banyak iklan-iklan judol. Ini sebabnya karena dari pemerintahnya tidak memblokir daripada website tersebut, iklan tersebut. Sehingga ya banyak di TikTok, di Google lah, segala macam medsos lah. Tuh banget tuh. Jadi kalau di kampus kita mahasiswa ngerjain daripada skripsi atau jurnal. Tugas-tugas dari dosen. Bedanya kalau di kampus kita ngerjain skripsi atau jurnal, kalau jurnalnya ada revisi tuh, kita pasti dapat dari dosen, dari mana. Dosen. Nah, kalau ini kita salah ngeklik spin, Iya. saldo kita hilang. Waduh. Gitu kan. Yang lebih mirisnya lagi adalah pejabat yang menaungi judulnya itu, yang melindungi judulnya itu. Ya sehingga tentunya masyarakat jika tidak dilindungi akan terpapar. Akhirnya masyarakat hilang rasa empatinya, rasa hormatnya, kepercayaannya kepada pejabat publik. Ya jadi gimana rakyat mau percaya Betul. pada pejabat kalau pejabatnya keseret kasus judol. Sangat merugikan sekali ya. Bukannya jadi Teladan yang baik di masyarakat, Iya. malah jadi headline kasus judol ini. Kita kan udah ngomongin efek judol di masyarakat ya. Nah, bagaimana sih sekarang pemerintah ini dalam memberantasnya? Kebetulan kan kemarin sudah dicopot resmi tuh di reshuffle ex-menteri yang pernah terlibat kasus judol itu. Nah, pertanyaan besarnya adalah apakah pencopotan ini adalah hal serius atau penanganan serius dari pemerintah untuk meredam judol, atau ini hanya pengalihan isu saja? Kalau menurut kalian bagaimana? Tapi tunggu dulu. Ya. Kita perlu mengapresiasi daripada Presiden Prabowo Subianto yang telah mereshuffle menteri yang isunya terseret kasus judol ini. Langkah selanjutnya adalah berani nggak nih pemerintah membongkar akarnya jaringannya judol ini, atau cuman dicopot-copot doang? Iya, makanya. Kalau pemainnya cuman ganti tapi sistem judolnya terus berjalan, sama aja bohong. Ya. Cuman ganti pemain. Rakyat tetap jadi korban, yang di atas tetap makin kaya. Betul. Sistem kita harus dirubah lah. Setuju banget, sistem kita yang berantakan inilah ya. Yang ya kasus judol dibiarkan, permasalahan judol ini dari era sebelumnya itu dibiarkan, sehingga ya kita apresiasi pada pemerintahan ini. Presiden Prabowo Subianto yang berani, walaupun agak telat lah ya, yang berani memberantas kasus ini gitu. Ya banyak lagi kasus-kasus yang lain. Tapi karena kita fokus pada kasus judol ini ya. Kasus lain seperti minyak sawit itu. Nah, ini PR nih buat kita semua, khususnya dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa juga nih. Jangan pernah bosan-bosan ingetin pemerintah bahwa judol ini harus diberantas, karena bukan hanya asal copot orang saja, tapi copot juga akar masalahnya. Apa yang menjadi akar, yang menjadi jaringan, yang menjadi sebab judol ini masih dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat di Indonesia pada umumnya. Bener banget. Karena mahasiswa ini menuntut politik sejati. Ya kalau Ane bisa dikasih kesempatan, Presiden Prabowo di depan Ane, Gimana tuh? Ane akan bilang secara lantang bahwa sudahlah Pak, masyarakat di bawah menjadi korban. Jangan sampai judol ini membuat generasi muda kita hancur. Betul. Sementara pejabatnya tenang-tenang saja di atas. Pemerintah wajib memberantas judol sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai ini cuma menjadi drama politik, sementara masyarakat di bawah cuman jadi korban saja. Ya jadi suara mahasiswa, terutama lah yang Islam, harus didengar oleh para pejabat, terutama ya pemerintah eksekutif, legislatif maupun yudikatifnya. Itu harus benar-benar menegakkan daripada pembasmian ya kemungkaran lah, sebagaimana yang disebut Habib Rizik lagi, amar ma'ruf nahi mungkar. Karena emang ini kasusnya ini sangat menggerogoti masyarakat bawah lah ya, yang mana ekonominya itu ya yang mana ekonomi itu pas-pasan, yang mana harusnya kebutuhan dia malah dipakai untuk judol, untuk open WD segala macem. Iya. Ya kan, akhirnya mereka tidak bisa untuk melunasi utangnya lah,
tidak bisa untuk memberi kebutuhannya lah. Sangat miris sekali. Ya akhirnya mereka terlilit pinjol, Sangat hingga menyedihkan. akhirnya ya buter-buter aja gitu. Pinjol lah, judol, Pinjol, judol, pinjol, judol, matol, bunuh mati diri. Nah, Itu apa siklus yang apa namanya sudah tentu mengakar kalau- ya ke SDM rendah. Betul betul. Jadinya sebenarnya memang tugas kalau sudah judol pasti pinjol. betul. Memang tugas kita untuk mengingatkan pemerintah bahwa pemerintah dengarkan ini. Berantaslah judol. Jangan tebang pilih. Bagaimana Indonesia mau berkah jika judol masih berkeliaran di negeri kita ini. Takbir. Allahu Allahu Akbar. Oke, sekian episode pada kali ini. Kami dari podcast Diskusi Mahasiswa bersama berkolaborasi dengan Lembaga Islam Persaudaraan dengan ini hadir sebagai ruang ngobrol bersama tapi tetap kritis, nyelekit tapi tetap mikir. Dan untuk teman-teman yang ingin menyupport perjuangan kita lewat nomor rekening di bawah ini. Dan teman-teman yang ingin bergabung bersama kami di Federasi Mahasiswa Islam dapat menghubungi kami di Instagram @dpp.fmi, di mana kita sekarang sedang meng-open recruitment. Bagi teman-teman yang minat bisa langsung DM ke Instagram kita. Sekian dari saya sebagai host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia.